Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwasa Gita Putri dengan NIM 22351109. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia atau disebut dengan SDM, yang diampu oleh dosen kami, Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE, MSI. Adapun topik yang saya akan bahas adalah mengenai pengintegrasian SDM atau karyawan, khususnya terkait metode pengintegrasian dalam organisasi. Pengintegrasian SDM merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dalam individu dalam organisasi dapat bekerja selaras, produktif, dan harmonis. Integrasi ini diperlukan untuk menyatukan visi misi serta tujuan organisasi dengan kepentingan dan kebutuhan para karyawan. Dengan adanya pengintegrasian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga karyawan merasa dihargai, didukung, dan bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik. Salah satu aspek penting pengintegrasian SDM adalah metode yang digunakan. Metode pengintegrasian SDM yaitu yang pertama, hubungan antara manusia, human relation. Metode pertama adalah membangun hubungan antara manusia, baik di dalam organisasi. Human relation menekankan pentingnya interaksi yang positif, komunikasi yang terbuka, serta kerjasama yang harmonis. Melalui hubungan antar manusia yang baik, organisasi dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat solidaritas antar karyawan. Komunikasi yang terbuka membuat karyawan merasa dihargai hingga mereka lebih berani menyampaikan ide, pendapat, bahkan kritik yang membangun. Human relation juga menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga motivasi dan kinerja karyawan dapat meningkat secara alami. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi berperan sebagai pendorong utama bagi karyawan untuk bekerja dengan semangat, antusiasme, dan produktivitas yang tinggi. Motivasi dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu motivasi langsung, yaitu penghargaan berupa insentif, bonus, komisi, atau bentuk materi lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan. Motivasi jenis ini biasanya meningkatkan semangat kerja dengan cepat. Yang kedua, motivasi tidak langsung, seperti fasilitas kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang mendukung, kesempatan pelatihan, jenjang karir, serta program kesejahteraan. Meskipun tidak langsung berupa uang, motivasi ini sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan komitmen jangka panjang. Jika motivasi diberikan secara adil dan terencana, karyawan akan merasa dihargai, lebih terintegrasi dengan tujuan organisasi. Lanjut ke metode yang ketiga yaitu kepemimpinan atau disebut dengan leadership. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan karyawan, memengaruhi perilaku mereka, serta memastikan bahwa seluruh anggota organisasi bekerja sesuai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan dapat diterapkan melalui berbagai gaya. Pertama yaitu
gaya kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri dan menetapkan instruksi secara tegas. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan karyawan dalam proses mengambil keputusan sehingga mereka merasa dihargai dan dianggap penting. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif, di mana pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan untuk mengatur dan menyelesaikan tugasnya sendiri. Pemimpin yang efektif juga mampu menjadi motivator, komunikator, serta penyelesai konflik yang baik. Ketika kepemimpinan berjalan dengan baik, integrasi antar karyawan akan tercipta secara kuat dan menyeluruh. Kemudian metode yang terakhir adalah kesepakatan kerja bersama atau disebut dengan KKB. KKB merupakan hasil dari musyawarah antara pihak manajemen dengan serikat pekerja untuk menyepakati aturan-aturan kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta kebijakan organisasi. Dengan adanya kesepakatan kerja bersama, potensi konflik industrial dapat diminimalkan karena kedua belah pihak sudah memperoleh kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing. KKB juga menjadi dasar hukum yang mengatur upah, jam kerja, keselamatan kerja, dan berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Melalui KKB, hubungan antara pemimpin dan karyawan dapat terjalin dengan lebih harmonis sehingga integrasi dalam organisasi dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kesimpulannya, metode pengintegrasian SDM sangat penting untuk menjaga keharmonisan, meningkatkan motivasi, serta memaksimalkan produktivitas kerja dalam organisasi dengan menerapkan hubungan antar manusia yang baik, memberikan motivasi yang tepat, menerapkan kepemimpinan yang efektif, dan menyusun kesepakatan bersama yang adil. Organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang solid, terarah, dan penuh kebersamaan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.